Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk tugas pertama pada mata kuliah IT Literasi, kita akan berlatih untuk menggunakan beberapa menu yang umum kita gunakan ya, akan sering sekali kita gunakan nanti saat proses perkuliahan. Nah, jadi sesuai dengan tugas yang sudah dikirim pada SIM akademik maupun di grup WhatsApp mahasiswa, tugas mahasiswa adalah mengetik. Jadi mirip seperti ini, sama persis, dan ini adalah hasil jadinya. Nah, nanti ada beberapa pengaturan yang harus kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Misalnya yang pertama adalah kita bisa buka di page layout, di page setup. Ini untuk mengatur margin atau batas antara tulisan dengan batas sisi kertas, atas, bawah, kanan, kiri. Untuk top, misalnya kita tulis 4 cm ya, bottom 3 cm, kemudian left kita atur menjadi 4 cm, dan right 3 cm. Kemudian untuk paper, ukuran kertas, kita ganti A4, dan orientation, untuk portrait ini vertikal, landscape ini horizontal. Kita pakai yang portrait, kemudian oke. Nah, setelah selesai mengetik seperti ini, nanti silahkan ada beberapa pengaturan yang bisa diikuti. Paragraf 1 dan paragraf 2, kemudian sampai sini ya, halaman 1, kita buat spasi 1,5. Caranya di menu paragraf, after, ini 0, before 0, ini kita buat 1,5 lines. Kemudian oke. Nah, maka otomatis jarak antara baris satu dengan baris lainnya, jaraknya nanti akan berubah. Nanti juga bisa kita sesuaikan lagi, sebetulnya di sini ada menu yang bisa kita gunakan. Nah, ini cara cepatnya. Misalnya ini, spasi 1 akan berbeda ketika kita pilih 1,5. Oke. Nah, setelah itu, faktor yang menyebabkan ini silahkan dibuat bold, kemudian juga italic. Ini ada beberapa menu untuk menebalkan, kemudian membuat cetakan miring dan garis bawah. Kemudian ini juga bisa kita atur apakah rata kiri, rata tengah, atau rata kanan, ataukah rata kanan kiri. Nah, untuk faktor penyebab skizofrenia ini silahkan dibuat rata tengah. Nah, setelah itu kita juga akan sering nanti membuat tabel. Nah, untuk membuat tabel seperti ini, kita bisa menggunakan melalui insert, kemudian tabel, kita tentukan jumlah kolom dan jumlah row-nya. Ini misalnya 2, kemudian ke bawah adalah 3. Ukurannya bisa kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Oke, misalnya yang pertama, ketidakseimbangan neurotransmitter dan seterusnya. Nanti silahkan diketik sesuai dengan contoh yang sudah tersedia. Nah, untuk menghilangkan garis, ini bisa kita blok kolom yang ingin kita hilangkan garisnya, kemudian klik kanan pada mouse dan merge cell. Nah, setelah itu baru kita tulis faktor penyebab. Ini bisa kita atur, tidak perlu bold. Nah, agar bisa di tengah, kita klik kanan, kemudian cell alignment, dan kita pilih posisi di align center. Oke, itu cara untuk membuat tabel. Dan nanti jadinya akan seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan menggunakan menu numbering. Misalnya kita ingin membuat list seperti ini. Jadi sebelumnya, ini adalah ketikan asli. Misalnya kita ingin membuat
data atau list 1, 2, 3 atau mungkin dengan huruf sesuai dengan kebutuhan kita, maka bisa kita klik ini numbering, kemudian kita pilih mana yang kita inginkan. Untuk jaraknya pun bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan, misalnya seperti ini. Atau misalnya akan kita ganti dengan huruf A, B, C juga bisa. Ya, kita kembalikan lagi dengan angka. Nah, setelah itu kita akan berlatih juga cara untuk membuat grafik diagram seperti ini. Misalnya di sini kita ingin membandingkan jumlah penderita gangguan skizofrenia dengan gangguan lainnya. Nah, di sini bisa kita lihat skizofrenia untuk yang biru ini tahun 2019 dan yang merah adalah tahun 2020. Di sini kita bisa membaca bahwa jumlahnya meningkat ya, ada peningkatan. Kita bisa tahu dari mana, yaitu tahu dari jumlah yang ada di sisi kiri ini. Nah, caranya bagaimana? Kita bisa menggunakan menu insert, kemudian chart, kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Ini ada sangat banyak sekali pilihannya. Untuk tugas kali ini kita pakai yang cluster column, kemudian kita klik OK. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kita sesuaikan dengan data kita, misalnya tadi ya, untuk kategori 1, ini maksudnya, nah ini belum dirubah ya. Kategori 1, ini kategorinya, kemudian ini adalah seriesnya atau jumlahnya. Yang pertama di sini skizofrenia, yang kedua adalah depresi, yang ketiga fobia. Seriesnya kita butuh 2, yaitu tahun 2019 dan yang kedua adalah tahun 2020. Misalnya di sini skizofrenia tahun 2019 adalah 10, depresi 8, maaf ini 10, depresi 8, kemudian ini 4. Tahun 2020 totalnya ini 15. Ini contoh saja ya. 7, kemudian 2. Nah, maka hasilnya akan kita lihat di Word akan seperti ini. Karena kita hanya menggunakan 2 seri saja, maka di sini bisa dilihat ada garis biru. Nah, garis biru ini adalah menandakan data yang akan masuk dalam Microsoft Word kita, file Word kita. Cara untuk menghilangkan cukup kita geser saja garis biru tadi. Nah, otomatis akan berubah. Jadi ini menunjukkan bahwa data yang kita pakai adalah data yang berada di dalam garis biru tadi. Akhirnya akan sama persis seperti dengan contoh yang sudah ada. Ini nanti bisa kita ganti, misalnya ingin menggunakan warna lain, kita klik saja, diklik 2 kali, atau misalnya kita klik di bagian desain, ini ada pilihan warna, silakan disesuaikan dengan kebutuhan. Atau misalnya kita ingin mengedit data, ada data tambahan atau kesalahan dalam menginput data sebelumnya. Kita bisa pilih menu desain, kemudian edit data. Maka akan muncul data yang sebelumnya sudah kita isikan dan kita tinggal mengeditnya kembali. Jika sudah, close, dan akan seperti ini. Oke, itu adalah cara untuk membuat tadi ya, chart atau berbagai jenis diagram, tabel. Yang selanjutnya ada menu shapes.
jadi berbagai macam bentuk yang nanti bisa kita gunakan. Nah, di sini saya contohkan, misalnya kita ingin membuat bentuk seperti awan, cloud. Kita klik saja, kemudian kursor kita akan berubah seperti ini, plus. Tinggal kita klik saja di tempat yang kita inginkan, maka otomatis akan muncul bentuk yang sudah kita pilih. Untuk membesarkan dan mengecilkan, langsung saja diklik, kemudian ditarik sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, warnanya juga bisa kita atur pada bagian format. Di sini sudah ada beberapa pilihan. Misalnya kita pilih warna ungu. Atau bisa juga kita shape fill, pilih warna di sini. Atau misalnya belum ada warna yang sesuai, juga bisa ya, more fill colors. Nah, ini bisa kita sesuaikan dengan keinginan kita. Outline adalah garis, jadi garisnya misalnya kita buat warna hitam. Kemudian untuk mengatur ketebalannya pun juga bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, misalnya ini. Kita juga bisa menambahkan efek-efek tertentu pada bentuk yang sudah kita buat tadi. Nanti silahkan dicoba-coba sendiri, ada reflection, jadi seperti pembayangan, atau efek glow, sinar ya. Kemudian juga efek-efek lainnya nanti silahkan bisa dicoba sendiri. Nah, untuk menambahkan teks, bisa kita klik, kemudian klik kanan, add text. Nah, nanti otomatis kita bisa menambahkan teks yang kita inginkan. Misalnya kita buat catatan tentang nama kita. Nama, kemudian name, dan kelas. Oke, nah setelah itu di dalam soal yang sudah dibagikan juga ada penggunaan, contoh penggunaan header dan footer. Ini misalnya bisa kita gunakan untuk membuat kop surat yang itu nanti akan ada dalam setiap lembar yang kita tulis. Kita klik saja 2 kali di bagian atas. Misalnya seperti ini ya awalnya. Kita klik 2 kali. Nah, kemudian akan muncul ruang untuk menulis. Misalnya tadi yang sudah saya contohkan. Buku ajar psikologi klinis. Nah, jika sudah, nanti warnanya pun juga bisa kita sesuaikan dengan keinginan kita. Misalnya ini saya beri warna ungu tua, atau misalnya diberi warna lain juga boleh. Jika sudah, kita klik 2 kali di luar. Nah, otomatis di semua halaman akan menunjukkan tulisan yang sama di bagian pojok kanan atas. Ini juga bisa kita atur, misalnya di tengah-tengah ataupun di rata kiri, di bagian kiri. Untuk menambahkan halaman, insert, kemudian page number, misalnya di bawah ya, kalau di bawah ini bottom of page, top di atas. Nah, di bawah pun nanti juga ada pilihan, apakah di bawah bagian kiri, tengah, atau kanan. Misalnya kita buat di bagian kanan. Oke, maka akan muncul halaman dalam file kita. Oke, sekian latihan pertama, latihan 1 pada mata kuliah IT Literasi. Silahkan dikerjakan sesuai dengan petunjuk yang sudah disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.